Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas tuntunannya pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, yaitu aksi nyata budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Gunung Kaki, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Gunung Kaki, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Gunung Kaki. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, mari kita mengundang Tuhan untuk selalu menyertai kita agar kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Yang bertugas untuk pimpin doa, Ibu Eci, kami persilahkan. Saya undang Bapak Ibu Guru sekalian, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kami anak-anak-Mu haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami dari tadi pagi hingga pada saat hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan, yaitu kegiatan tentang aksi nyata budaya positif. Kami mohon, utuslah terang Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami semua, agar kegiatan yang kami lakukan pada saat ini boleh berjalan dengan lancar atas izin dan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada Ibu Eci yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Yang berikut kami beri kesempatan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata dua sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang membuka kegiatan ini adalah Bapak Kepala Sekolah, tapi karena beliau ada kedatangan, maka pada kesempatan ini saya yang membuka kegiatan ini. Baik, pertama-tama sebagai manusia yang bertuhan dan pandangkan tidak Tuhan, kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya hingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita boleh mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati materi atau CGP Pak Yos Mansikan, yang saya hormati rekan guru, yang saya hormati tenaga-tenaga pendidik, yang saya hormati mahasiswa PTN, sikapnya hadirin saya hormati dan saya kasih. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengikuti salah satu kegiatan aksi nyata modul keempat yang dimana harus dilalui oleh salah satu calon guru penggerak, yang dimana di sana dia akan memberikan kepada kita materi tentang
budaya positif. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi kita, baik sebagai pendidik maupun peserta didik. Alangkah baik dari peserta didik juga hadir. Karena di zaman sekarang budaya positif ini sebenarnya sedang dalam keadaan yang tidak stabil. Kita guru-guru juga sering melakukan berbagai hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan budaya. Nah, budaya ini sebenarnya merupakan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, sering kita melakukan tindakan yang seharusnya tidak sesuai. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya minta kepada kita semua supaya kita memiliki perhatian agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Maksudnya kita memiliki perhatian sehingga setelah materi ini kita peroleh, kita bisa terapkan di kegiatan keseharian kita. Lalu berikutnya saya harapkan kepada kita supaya kita setelah kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, dalam hal ini kita saling mendukung sehingga baik kegiatan yang akan kita peroleh dan juga kegiatan-kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh CGP bisa dapat berjalan dengan baik. Mungkin hari ini adalah Pak Yos, mungkin hari berikut giliran yang lain, sehingga saya ingin supaya kita saling mendukung, kolaborasi yang baik sehingga kita dapat mencapai tujuan. Misalkan Pak Yos nanti dia beberapa bulan ke depan akan memperoleh gelar dan mungkin berikutnya lagi kita. Oleh karena itu saya minta supaya kita memiliki kolaborasi yang baik. Lalu berikutnya terima kasih kepada Pak Yos yang akan berkenan memberikan materi ini kepada kita sebagai bekal buat kita, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang memiliki kesempatan atau yang telah memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa PPL, teman-teman dari tenaga pendidik yang pada kesempatan ini juga masih meluangkan waktu dan kesempatan untuk kita mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil yang telah menyampaikan sepatah atau dua sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada pemateri Bapak Yos Amsitan, SPD calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak pemateri, waktu dan kesempatan. Cek 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mohon izin Bapak Wakil Kepala untuk menyampaikan aksi nyata untuk memenuhi salah satu tugas yang harus saya berikan kepada LMS di pendidikan guru penggerak. Di sini pada modul 1-4 tentang budaya positif. Ya, untuk pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya didampingi oleh fasilitator saya, Bapak Wen Friusdiwa. Jadi, lalu saya juga didampingi oleh pengajar praktik Maria Francisca Berek, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10. Latar belakang aksi nyata. Selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman. Ya, jadi para murid kita di sekolah selama ini bertindak untuk mengikuti aturan sekolah yang sudah kita buat. Lalu tujuannya itu untuk menghindari hukuman atau sanksi. Ya, jadi kalau aturan dibuat berarti ada sanksinya. Bukan atas dasar kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif di sekolah tidak berjalan dengan efektif. Jadi kalau misalnya dia terpaksa melakukan karena aturan sekolah
mengikat murid kita, lalu kemudian dia akan melakukan atau mengikuti aturan itu karena aturan, dan kemudian budaya sekolah tidak akan tercipta. Yang berikut, tujuan pelaksanaan aksi nyata ini untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik pada siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, lalu membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi ini adalah tujuan pelaksanaan aksi nyata. Lalu yang berikut, tolak ukur aksi nyata terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa. Siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadarannya sendiri. Itu motivasi internal atau motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri masing-masing peserta didik. Oke, berikutnya lagi. Oke, jadi ya berikutnya lagi. Kita lihat di sini, apa itu budaya positif sekolah? Ya, kita akan lihat apa itu budaya positif sekolah. Mengapa budaya sekolah itu penting? Ya, budaya yang kita sebut dengan apa itu budaya positif sekolah dan mengapa budaya sekolah itu penting. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Di sini budaya positif ini diartikan sebagai nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid. Jadi dia merupakan nilai yang diyakini dan dapat dijalankan dan dijalankan berdasarkan kebiasaan yang kita terapkan di sekolah. Contohnya seperti ini, budaya positif yang sudah kita jalankan di sekolah. Jadi pagi-pagi siswa datang ke sekolah, kita biasakan siswa misalnya dalam kegiatan untuk membersihkan lingkungan halaman sekolah, itu untuk menciptakan budaya cinta terhadap lingkungan. Lalu yang berikut, sebelum mengikuti pelajaran kita apel pagi. Jadi untuk melakukan apel pagi ini kemudian kita menciptakan budaya lingkungan untuk siswa menghargai keteraturan. Jadi disiapkan dulu untuk kemudian bisa siap ikut pelajaran. Saat melaksanakan pembelajaran kita buka dengan doa. Kita membiasakan siswa untuk kemudian punya nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Lalu yang berikut, ya, memberikan salam kepada guru. Saat masuk ke kelas atau setelah selesai pelajaran, kita juga membiasakan siswa untuk memberikan salam kepada guru dengan maksud untuk menumbuhkan nilai karakter karakternya ya sebagai murid dan lain sebagainya. Lalu untuk modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak ini ada beberapa materi yang kita pelajari di sana. Untuk eksplorasi konsep budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Lalu hubungan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Nanti kita lihat sama-sama di sini. Ya, di sini coba saya bacakan di sini. Cobalah buka. Ada gambar apa ini kepala tangannya? Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, mau kiri atau kanan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, sangat berharga, dan itu menjadi Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga.
Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi ketika untuk pentingnya kehidupan Anda, berarti Anda tidak akan lepas. Tugas B ada rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, teman. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi sekalipun, bahkan memarahi, menggoda dan menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Apa tindakan Anda? Dan sini saya minta dua teman guru, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Yang satu bertugas sebagai A, yang satu bertugas sebagai B. Yang bersedia silakan. Ya, yang tugas A silakan menjalankan perannya, B juga begitu. Minta dua orang. Oke, dua orang teman. Oke. Dengan satu lagi, mama satu. Ya, Ibu Maria, terima kasih. Ya, Bapak Ibu bertugas sebagai A atau B? A. Oke, berarti Ibu Maria bertugas sebagai B ya. Tugas Ibu Eci yang kemudian meraih. Ya, silakan. Ya, minta untuk teman ini bisa membukakan kepala tangannya. Teruntuk Pak Elvi yang baik hati, yang ganteng, bisakah Anda membuka kepala tangan Anda untuk saya lihat? Saya tidak mau. Ketika Anda membuka kepala tangan Anda akan terlihat manis sekali. Kosong. Ayolah, bukalah untukku agar aku bisa melihat apakah isi kepala tangan Anda ini. Saya akan buka. Tapi mau diberi hadiah apa? Ada sesuatu yang istimewa yang akan Bapak dapatkan ketika Anda membuka kepala tangan Anda. Kasih tahu dulu, saya tidak mau buka. Ayolah, bukalah sekejap saja untuk aku bisa melihat. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk Pak Evi dan Ibu Eci yang telah memerankan peran ini. Ternyata berhasil, ya. Oke, sesungguhnya kalau dia itu penting bagi hidup kita, atau dia itu penting untuk kehidupan kita, sekeras apapun orang meraih kita, sekeras apapun orang menghardik kita, memarahi kita, kepala tangan ini kita tidak akan buka, karena itu penting untuk kehidupan kita. Jadi mau sekeras apapun, mau dengan cara apapun, kita tidak akan buka. Ya, silakan lanjut. Oke, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, dari sini kita belajar bahwa tadi kepala tangan ini adalah atas dasar kontrol saya. Saya tidak akan memberikan. Saya berbuat sesuatu itu karena atas kontrol diri saya. Saya tidak akan membuka ini kecuali dorongan dari dalam diri saya untuk kemudian saya bisa buka kepala tangan tadi. Di sini akan terjadi ilusi apabila kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu yang berikut, guru mengontrol murid. Lalu yang ketiga, kritik dan kritik membuat orang merasa bersalah, dapat membuatkan karakter, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini semua ilusi, ya, berdasarkan teori kontrol. Di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru di sekolah tentunya kita lebih dewasa, kita lebih tua. Untuk bagaimana kita memaksakan murid kita untuk berbuat sesuatu. Tetapi itu hanya ilusi, karena apabila tidak ada dorongan dari dalam diri murid kita, maka sebenarnya dia tidak bisa melakukan. Ya, jadi ada dorongan di dalam diri masing-masing murid kita untuk kemudian dia berbuat sesuatu,
itu baru bisa dia buat. Tetapi kalau misalnya dalam dirinya dia bilang saya tidak mau buat, tetap dia tidak akan lakukan. Ya, itu makanya kalau kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu. Kalau misalnya kita suruh dia untuk berbuat sesuatu, tetapi yang dalam dirinya dia tidak tergerak untuk melakukan hal itu, maka dia tidak akan buat. Maka sesungguhnya yang perintah dia untuk melakukan sesuatu itu adalah dalam dirinya, dalam pribadi. Lalu yang berikut, guru mengontrol murid. Nah, jadi kejadian di kelas misalkan kita mengontrol murid kita di kelas untuk kemudian tertib misalnya, maka murid itu harus merasa bahwa dorongan dalam dirinya untuk merasa bahwa saya tertib ini untuk apa, ya. Lalu kalau misalnya dia tidak merasa penting untuk kemudian dia tertib dan dia merasa dikontrol oleh guru, itu hanyalah ilusi. Artinya tidak akan, misalnya kita suruh dia untuk diam, lalu dalam dorongan dalam hatinya bahwa dia tidak mau diam, dia tidak akan diam. Tetapi dalam hatinya dia punya di dalam hatinya mengontrol untuk kemudian dia bisa diam, maka dia akan diam karena punya tujuan tertentu. Dan begitu pun yang lain. Oke, perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Itu berdasarkan stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Ya, walaupun kita berada di satu komunitas yang sama, tetapi kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, misalkan si A mungkin dia butuh yang ini, misalnya barang ini, lalu si B belum tentu dia butuh barang yang itu. Ya, kebutuhan kita berbeda. Lalu yang berikut, stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi di sini kita gambarkan, misalkan kita lagi melihat sebuah pesawat yang lagi lewat, ya. Lalu kita sama-sama melihat, tetapi masing-masing orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Mungkin si A dia melihat di bagian depan pesawatnya, atau dia melihat dari arah yang berbeda. Lalu mungkin si B dia melihat mungkin asap yang kemudian ditinggalkan. Ya, masing-masing kita berbeda menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan itu perlu kita hargai karena apa? Gambaran menurut si A ataupun si B itu kita tidak bisa bilang salah atau benar. Semuanya itu harus benar. Ya, kita contohkan misalkan ada dua orang yang berdiri saling berhadapan. Di depan mereka tertulis huruf atau angka 6. Yang A kebetulan dia berdiri dari depan sini, dia baca angka itu adalah 6. Yang di depan sana dia baca angkanya 9. Dan itu benar menurut dia. Karena itu cara pandang dia itu menurut dia seperti itu dan dia tidak bisa bilang salah. Karena menurut dia itu memang betul 9. Benar. Oke, lalu yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Padahal teori kontrol dia bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Masing-masing orang kita memandang dunia itu berbeda. Cara pandang kita berbeda-beda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Padahal semua perilaku mempunyai tujuan. Belum tentu yang dilakukan itu buruk menurut kita. Kalau kita bilang itu salah. Padahal perilaku itu orang yang melakukan perilaku itu dia punya tujuan untuk apa? Karena itu berasal dari dalam pribadi itu. Lalu yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Padahal hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol diri. Ya, seperti yang tadi digambarkan. Bahwa kalau kepalan tangan saya ini saya kepal, orang boleh memarahi saya sekalipun. Kalau saya bilang saya tidak buka, pasti saya tidak akan buka. Nah, hanya saya saja yang dalam hati saya mengatakan bahwa harus saya buka, maka saya buka. Seperti itu.
Lalu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut stimulus respon. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, di sini kita boleh menyampaikan saran misalnya. Ya, tetapi misalkan teman ini tidak mau mengikuti misalnya, ini kan tergantung dari kontrol dalam dirinya. Jadi oke, itu menurut saya baik dan itu motivasi yang ada dalam dirinya itu penting, maka dia akan lakukan. Tetapi kalau misalnya dia bilang, oh itu tidak penting buat saya, biar kita marah sekalipun, dia tidak akan lakukan hal itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kita bilang, oh menang ini karena dia benar, maka dia menang. Kalau dia salah menurut kita, maka dia kalah. Padahal belum tentu. Menurut teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Ya. Jadi hal yang buruk sekalipun yang dilakukan, itu atas dasar kontrol dirinya dan menurut dia itu baik, itu dia menang. Nah, seperti yang berikut. Makna disiplin. Oke, stop di sini. Stop dulu kembali. Oke, makna disiplin. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan sebutkan. Disiplin itu seperti apa? Menaati peraturan, apalagi? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu, menaati peraturan, apalagi? Yang harus ditaati atau diharuskan. Oke, sesuatu yang harus ditaati atau diharuskan. Luar biasa, tepuk tangan juga. Oke, Bapak ini silakan. Merubah perilaku. Oke, merubah perilaku. Oke, luar biasa. Jadi berikut itu. Jadi yang disebutkan ini aturan, kepatuhan atau tata tertib yang disebutkan dengan makna disiplin itu bukan seperti yang itu yang dimaksud. Makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan di sini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan begini. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu misalkan, kenapa pagi-pagi saya harus datang tepat waktu? Apakah saya takut karena nanti saya pemimpin marahi saya? Ya. Atau kalau mungkin nanti saya takut karena kena aturan? Sebenarnya tidak seperti itu disiplin. Disiplin itu harus timbul dari dalam diri kita. Kita tahu bahwa kita harus melakukan itu karena itu baik untuk kita. Dan kalau kita melakukan itu terus-menerus, itu akan menjadi budaya karena kita sudah melakukannya berulang-ulang. Kita contohkan, orang dulu ketika pagi itu dia tidak pernah bangun sampai matahari terbit. Dia akan bangun jam 4 atau jam 4:30 itu dia sudah bangun. Boleh kita tanya orang tua atau kita juga saksikan bersama orang tua kita. Ya, dia tidak akan bangun sampai matahari terbit karena itu sudah dilakukan berulang-ulang sampai mereka itu sudah jadi budayanya. Jadi jangan kita tidak akan tidur lagi. Mungkin kita juga alami seperti itu. Oke. Lalu yang berikut oleh salah satu tokoh bernama Diane Gosen juga menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita motivasi dalam diri kita, kenapa kita lakukan atau kita mengikuti itu, karena timbul dari dalam diri kita. Sebagai seorang guru kita juga mempunyai motivasi intrinsik. Kenapa setiap pagi saya harus siap pagi-pagi untuk datang ke sekolah? Karena itu termotivasi dalam diri. Karena apa? Kita mencintai pekerjaan kita sebagai guru, bukan hanya sekedar menyukai pekerjaan kita. Kalau mencintai dengan menyukai itu berbeda, Bapak Ibu. Seuntung bunga di depan sana, kalau saya menyukai, maka saya akan curi, saya akan patah ambil dan saya melihat bahwa ini saya menyukai bunga ini. Tetapi kalau saya mencintai
tadi bunga itu, maka saya akan rawat dia baik-baik, saya siram supaya dia tambah maka dia tambah subur. Nah itu itu artinya mencintai dan menyukai. Oke, maka disiplin dan nilai-nilai kebijakan di sini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ya, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Oke, beriman, ya nilai-nilai kebijakan universal yang kita yakini di sini seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini adalah salah satu nilai atau salah satu profil pelajar Pancasila yang kita nilai kebijakan yang kita imani. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini berlaku universal dalam kurikulum Merdeka atau dalam profil pelajar Pancasila. Dia merupakan nilai yang pertama. Yang berikut adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini adalah 6 nilai kebijakan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Dia sadar betul untuk melakukannya, bukan karena paksaan atau bukan karena dia takut nanti dihukum, tidak, atau bukan karena supaya nanti dia dapat sogokan misalnya. Nah, contoh nanti misalkan yang dapat nilai 100 dalam ujian semester ini nanti dapat hadiah tas baru. Itu berarti dia belajar sekuat tenaga karena motivasi ekstrinsik, motivasi yang ada dari dalam luar. Nah, dia belajar tujuannya untuk dapat tas baru. Karena itu nanti dia diberikan penghargaan atau hadiah tadi. Lalu yang berikut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ekstrinsik. Yang pertama ekstrinsiknya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berasal dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka orang berperilaku mempunyai motivasi untuk berperilaku positif. Lalu yang kedua menghindari ketidaknyamanan, sama saja ya. Untuk menghindari yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang berasal dari dalam diri, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berdasarkan dia Gosen menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi kalau kita berkata kasar itu juga sudah hukuman. Atau kita berupa hukuman fisik, misalkan harus berlutut, itu tidak menumbuhkan budaya positif. Anak akan terpaksa melakukan hal itu karena itu dipaksa. Dan tidak dari rumah datang ke sekolah tidak rencana bahwa nanti sampai sekolah saya harus hukum anak. Tidak. Ya. Lalu bisa menodai perasaannya, dan itu yang disebut dengan hukuman. Lalu konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru misalnya di sekolah. Ini berkaitan dengan aturan yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya apa? Anak tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka konsekuensinya apa? Itu yang nanti kita buatkan dalam aturan atau tata tertib di sekolah. Dan siswa atau murid akan termotivasi dari
dia menakuti aturan, dia takut terhadap aturan itu, maka dia termotivasi untuk melakukan hal itu. Misalkan dia harus ikut kegiatan ekstrakurikuler karena dia takut nanti dapat konsekuensinya apa atau hukumannya apa. Padahal sebenarnya itu kalau misalnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita pakai restitusi, misalnya anak di dalam kelas lagi ribut sampai mengganggu orang lain. Lalu sebagai guru kita datang, kita pakai posisi apa? Hukuman, konsekuensi, atau kita pakai restitusi? Kalau kita pakai hukuman kan tidak akan berdampak kepada pribadi anak itu. Atau kita pakai konsekuensi, pakai penerapan aturan, itu juga tidak berdampak pada budaya yang akan diciptakan. Tetapi kalau kita pakai restitusi, kita tanyakan kenapa tadi ribut-ribut. Nanti kita akan sampai di materi tentang segitiga restitusi. Lalu kemudian kita kuatkan kembali karakter anak itu untuk kemudian dia bisa kembali kepada komunitasnya dengan situasi yang berbeda, dengan perubahan-perubahan terhadap kesalahan yang tadi sudah dibuat. Konsekuensi atau hukuman, misalnya kita lihat contoh konsekuensi atau hukuman yang selama kita terapkan, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya murid itu datang terlambat, lalu kita kasih dia untuk mencatat di dalam buku sebanyak 100 kali, saya tidak akan datang terlambat lagi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat datang ke sekolah. Yang pertama itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, oke. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman juga ya, bahkan itu hukuman fisik. Lalu yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, salah satu kaki, karena tidak mengerjakan tugas. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, oke. Lalu yang berikut, diminta untuk menyelesaikan catatan pada jam istirahat dan masuk terlambat. Konsekuensi, oke. Jadi kalau dia masuk terlambat, lalu diberikan konsekuensinya karena terlambat, maka diberikan konsekuensi karena terlambat, maka harus mencatat pada jam. Orang lain boleh istirahat, kita mencatat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Soalnya kita tahu bahwa ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dan keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan? Kita lihat. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba, atau karena kita takut polisi? Coba, siapa yang bisa menjawab? Diberi sanksi. Iya, kalau takut diberi sanksi, apalagi Untuk menghindari kerusakan anggota tubuh pada saat kecelakaan. biasa tepuk tangan dulu, luar biasa. Baik. Jadi ketika kita pakai helm, ketika berkendara roda 2, kita harus sadar di dalam diri kita bahwa kita melindungi kepala kita itu, dan kita tahu bahwa kepala kita ini kalau tidak dilindungi dan kita jatuh, pasti kita meninggal. Dan itu sadar di dalam diri kita. Bukan karena kita takut aturan polisi mau tilang kita, tidak. Sesungguhnya kita harus sadar di dalam diri kita bahwa kalau kita tidak pakai, jatuh pasti mati karena kepala kena benturan, pasti mati. Ya. Lalu yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID yang kita sudah lewati? Kita tidak salah. Oke, luar biasa. Baik. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya? Jadi untuk menggunakan masker ini kita tahu bahwa supaya jangan terserang. Jadi meminimalisir untuk serangan virus ini kita bisa tidak diserang. Jadi bukan karena kita takut, oh nanti kita lewat sana polisi bisa tilang kita karena tidak pakai masker, tidak. Tapi sadar dalam diri kita bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Lalu berikut perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas.
keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Itu bersifat universal. Jadi nanti cara-caranya untuk membuat keyakinan kelas itu ada beberapa cara, lalu kemudian kita rangkum untuk kita jadikan satu keyakinan yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan itu kita buat secara sadar antara guru dan murid. Nah, kemudian anggota kelas itu harus meyakini bahwa di dalam kelas yang kita sudah buat dari keyakinan kelas, kita harus yakin bahwa keyakinan yang sudah kita buat itu harus kita ikuti, karena itu berasal dari dalam diri. Lalu peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, jadi keyakinan peraturan kelas itu kemudian biasa dibuat oleh guru untuk kemudian mengikat siswa. Prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan-peraturan yang akan disepakati. Jadi kita meminta peserta didik kita mengeluarkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Lalu mencatat semua masukan itu, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi contoh misalkan kata jangan, nah itu kalimatnya negatif, maka kita ganti dengan kalimat positif. Misalnya jangan beribut, itu berarti pernyataan negatif dong. Maka positifnya apa? Menjaga ketertiban atau ketenangan kelas misalnya. Oke, semua peserta menjaga ketertiban kelas dan lain sebagainya ya. Lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dan itu minimal 3-7 keyakinan. Jadi kalau murid kita ada 30-an orang, kita masing-masing memberikan ide atau pendapat untuk kita sepakati, kemudian kita rangkum cukup 3-7 keyakinan. Lalu yang berikut meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bila perlu semua anggota bisa tanda tangan, karena itu keyakinan yang dibuat di dalam kelas itu. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, seperti yang sudah ada di sini, Bapak Ibu. Oke, yang berikut. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, harusnya ada bersalah itu terpotong. Lalu sebagai teman, pemantau dan manajer. Coba kita saksikan video ini. Di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Untuk lebih memahami tentang 5 posisi kontrol, akan kita saksikan bersama video berikut ini. Ya, silakan. Selamat. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus yang melanggar hak membuat pemeriksaan dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sekarang begini kecuali buat posisi saya dari renang memang Sudah berapa kali terlambat?
Tidak itu isi pasca. Kemarin ada perempuan kemarin udah langsung Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Tapi jangan tahu. Ya, yang tadi kita saksikan itu posisi yang pertama, posisi menghukum. Mengenai tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ya, ini posisi yang kedua, membuat luar besar. habis buat apa ini? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang sekolah sekolah, Nak. Bisa lagi bisa kamu. Tuh, gimana ini? Tuh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Kita sudah tanya maluan dong. Ibu harus apa coba? Ya udah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan siapa lagi kalau dia terus. Bisa jadi susah kalau kita Bila dari ibu. Iya, ini yang tadi itu posisi yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Jangan buat. Nanti ngomong di bos saya dengan apa? Allora vedo se no di canale a Santo. Ariana. Jadi kalau misalnya
di organisasi keras. Oke. Banyak. Posisi manajer adalah posisi masyarakat yaitu dari yang bertanggung jawab dan dapat mencatat masalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru tentunya dalam menjalankan 5 posisi kontrol kita dituntut untuk bagaimana menjadi posisi seorang manajer, ya, untuk kemudian menumbuhkan kembali budaya atau disiplin yang ada pada murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh masing-masing kita sebagai manusia. Ya, yang berikut kita lihat pada segitiga restitusi. Jadi ada sebuah segitiga dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Dengan 3 cara ini dapat kita tumbuhkan, dapat menumbuhkan disiplin yang ada pada murid kita. Apabila dalam penyampaian tadi kurang berkenan bagi Bapak Ibu,
semoga atas segala upaya, atas segala bantuan dari Bapak Ibu dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.